Nah, sekarang kita masuk ke model klasifikasi. Nah, dari klasifikasi sendiri, contohnya di sini adalah kita ingin mengklasifikasikan ya, apakah seseorang itu teradiksi atau kecanduan smartphone. Di sini berdasarkan lama dan frekuensi orang tersebut menggunakan smartphone itu ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki datanya terlebih dahulu ya. Dengan inputnya berupa lamanya menggunakan dan frekuensi menggunakan smartphone. Kemudian kalau datanya nggak ada gitu ya, berarti kita bisa melakukan survei ya, misal ke teman-teman kita. Kemudian dari sini kita akan tanyakan juga apakah merasa teradiksi atau enggak gitu. Misalkan ini hasil surveinya ya, dan dari 100 orang yang kita survei, terdapat 52 orang yang dilabeli sebagai addicted ya, dan 48 orang dilabeli sebagai not addicted atau normal. Dari sini, misalkan kita membentuk 3 model klasifikasi ya, di mana model ini masing-masingnya akan mengeluarkan outputnya masing-masing ya, dari 100 data tersebut. Contohnya, dari model pertama, 43 orang dari 52 yang addicted akan diklasifikasikan sebagai addicted, tetapi 1 orang dari yang non-addicted akan juga diklasifikasikan sebagai addicted ya. Berarti di sini 43 itu yang benar ya, diklasifikasikan sebagai addicted. Nah, 1 salah ya dari non-addictednya, berarti yang benarnya adalah 47 non-addicted gitu ya. Yang model 2 ini juga sama, model 3 juga sama ya, seperti itu. Sehingga dari sini, kalau kita lakukan perhitungan akurasinya ya, akurasi sendiri kan dihitungnya apa? Jumlah data yang terklasifikasi dengan benar gitu ya, dibagi dengan seluruh jumlah data ya. Jadi all datanya gitu. Ini klasifikasi ya. Jadinya dari model 1, model 2, model 3 padahal ini angkanya beda-beda ya. Seperti itu. Kalau menggunakan rumus akurasi, semuanya akan punya akurasi sebesar 90% gitu. Ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya di sini ada binary classification juga ya dari lung cancer ya. Jadi di sini kita akan memprediksi atau mengklasifikasikan manakah orang yang memang menderita lung cancer ya, dilihat dari citra radiologi. Dari sini, misal kita punya 100 data yang berhasil kita kumpulkan, yang punya kanker hanya 10 orang. Jadi 10 orang punya kanker, berarti sisanya 90 orang tidak memiliki kanker. Misalkan sama, kita juga akan membangun 3 model klasifikasi di sini. Ya, model klasifikasinya yang pertama, 1 dari data yang kanker ya terklasifikasikan benar sebagai kanker. Berarti di sini 1 yang ini yang saya tulis yang benar ya. 1 cancer gitu. Dan yang lainnya 90 non cancer itu juga benar ya. Terus yang model 2 ini berhasil mengklasifikasikan 9 data cancer ya. Dan katanya di sini 8 dari 90 itu salah diklasifikasikan sebagai kanker. Berarti dari yang normal yang benarnya adalah ada 82 non-cancer ya. Nah, yang ketiga berarti benarnya adalah 5 cancer. Terus di sini yang salah 4 dari 90 non-cancer ya. Berarti kita akan punya yang benarnya dari non-cancer itu adalah 86 non-cancer ya. Berarti kalau yang ini dia hanya bisa menebak 5 dari 10 kanker, berarti yang 5 lagi salah terklasifikasikan ya. Yang ini berarti yang salah klasifikasi dari yang kanker itu adalah 1, yang ini yang salah klasifikasi dalam yang kanker ini ada 9 ya. Nah, meskipun beda-beda ya, ini kan jomplang banget nih. 1 dari model pertama ini hanya bisa memprediksi 1 dari data yang seharusnya kanker ya. Di sini akurasinya akan sama semua gitu. Padahal yang ini hanya bisa benar 1, ini benar 9 ya. Yang ini benar 5. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau yang model 1 itu kan yang non-cancer benar semua ya. Model 2 benar 82, model 3 benar 86. Sehingga kalau kita hitung akurasinya semuanya akan sama. Tapi apakah yang seperti ini sudah benar atau bisa kita jadi acuan gitu ya? Padahal misalkan kalau yang model 1 ini kan hanya bisa memprediksi benar untuk data kanker ya. Nah, yang 9 lagi gimana gitu? Ya, 9 orang lagi yang harusnya kanker ini gimana? Padahal kalau di bidang kesehatan gitu ya, ini akan menjadi sangat penting kita bisa memprediksi mana orang yang menderita kanker.
Karena kalau yang menderita kanker terus kita sebut sebagai normal, ya akan berbahaya bagi orang tersebut gitu ya. Sehingga sebenarnya kita nggak bisa ya hanya menggunakan akurasi di sini. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus menentukan mana kelas positif ya. Kelas positif ini kalau untuk kanker atau non kanker berarti yang paling penting itu mana? Di kasus itu kan yang paling penting adalah yang kanker ya. Jadi di sini dibilangnya presence of a condition gitu ya. Jadi contohnya kalau kanker berarti ya kankernya akan menjadi kelas yang positif. Tapi nggak hanya itu, kita bisa juga ya lihat dari 3 kondisi ini mana yang lebih penting ya. Pertama, mana kelas yang kita lebih interest gitu untuk mendeteksinya. Kemudian mana yang lebih sensitif gitu ya. Kemudian mana yang kita inginkan dari model kita itu ya, yang lebih jadi fokus dari modelnya ya. Nah, jadinya kalau dari yang kasus pertama untuk kasus yang kecanduan smartphone tadi ya, maka kita bisa bilang yang addicted ini akan menjadi positif kelasnya ya, sedangkan non-addicted ini akan menjadi kelas negatif. Sama halnya dengan yang kanker, berarti kelas kankernya akan menjadi kelas positif dan kelas non-kankernya akan menjadi kelas negatif ya. Kenapa? Karena kanker ini kita anggap lebih sensitif ya atau lebih important di sini. Nah, kemudian kalau antara cat dan dog ya, ini sebenarnya kan setara ya. Jadinya kalau kita ingin mengklasifikasikan kedua hewan ini untuk menentukan kelas positifnya bisa aja bisa cat, bisa dog gitu. Tetapi kalau kita harus memilih salah satu ya, berarti kita harus lakukan mana yang lebih menarik dari kita sendiri gitu. Apakah yang cat atau dog? Atau kalau sebenarnya kita bisa perlakukan dua-duanya ini sebagai important ya. Kalau di mesin learning nanti biasanya ya, untuk kelas positif itu bisa kita ubah ya labelnya menjadi 1, negatifnya itu bisa kita ubah menjadi 0 atau minus 1 ya. Biasanya kalau minus 1 ini kalau kita gunakan SVM ya. Tapi perlu diingat ya, untuk menentukan kelas positif atau tidak itu tergantung dari kasusnya ya. Contoh yang berbeda di sini misalkan ini di film-film sering ada ya film tentang zombie, misal zombie apocalypse gitu. Berarti zombie ini kan penyebarannya sangat cepat gitu ya. Jadinya biasanya kalau di sini kita itu tidak mencari mana yang zombinya ya. Karena kalau sudah di zombie outbreak itu kan zombinya akan lebih banyak daripada orang yang masih normal gitu. Sehingga kalau untuk kasus ini ya, kita bisa bilang yang menjadi kelas positif adalah orang yang masih normal. Nah, ini contoh lagi kalau kita ingin mendeteksi wajah ya, tetapi yang kita deteksi adalah kita ingin mendeteksi dari data-data ini mana yang memang aktual person gitu ya. Jadi kalau di image spoofing ini kan ada real image sama ya yang wajahnya itu bukan aktual gitu ya. Jadi contohnya yang kasus ini dari foto gitu, foto yang di print ya, dan ini kita masukkan ke dalam sensornya gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah video playback. Jadi biasanya orang itu akan merekam ya, dia bergerak sehingga seolah-olah ini adalah orang yang aslinya gitu. Atau yang ketiga ada realistic 3D Max. Ini biasanya sudah dibuat sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau di face spoofing maka yang kita cari itu adalah yang fake-nya gitu. Jadi yang bukan aktual personnya ya. Tapi kalau memang kita ingin mendeteksi hanya mana yang emang aktual person gitu, berarti aktual personnya kita bisa jadikan positif kelas, yang lainnya adalah negatif. Jadi tergantung ya kasusnya seperti apa. Kemudian ada kasus lagi di mana datanya imbalance ya. Jadi imbalance itu kita akan punya misalkan di churn prediction ini ya. Biasanya kalau dari sini kelasnya atau labelnya itu adalah churn atau normal ya. Ada 2 kelas ini, churn dan normal. Biasanya data yang churn itu jumlahnya ya akan jauh lebih sedikit daripada data yang normal. Maka di sini kita bisa pahami ya, definisi kasusnya adalah mendeteksi mana yang churn gitu ya, mana yang curang. Maka dari sini kita bisa lakukan untuk positif labelnya itu adalah yang churnnya ya. Yang ini menjadi negatif.